Dalam kanvas sejarah yang luas, ramalan-ramalan kuno seringkali menjadi jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kebudayaan dan masyarakat. Di antara lembaran-lembaran masa lalu Jawa, terukir ramalan-ramalan yang menyeruak melalui waktu, membawa pesan dan isyarat yang masih relevan hingga hari ini. Ramalan-ramalan ini, yang dikaitkan dengan sosok legendaris seperti Jayabaya, tidak hanya menggambarkan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran dan harapan masyarakat Jawa terhadap masa depan mereka. Tanah Jawa terbelah menjadi dua, memunculkan pertanyaan, apakah ini pertanda bahwa Pulau Jawa akan mengalami bencana, yang menyebabkan Pulau Jawa terbelah menjadi dua karena suatu musibah yang dahsyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apakah pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan, yang kini bernama Nusantara, semata-mata untuk tujuan distribusi ekonomi yang lebih merata dan menciptakan keseimbangan antar wilayah, terutama antara Pulau Jawa dengan daerah lainnya? Atau, apakah pemisahan Pulau Jawa yang diramalkan dalam serat Kitab Musarar, yang dikaitkan dengan nubuat Jayabaya, menjadi faktor lain di balik relokasi ibu kota? Berikut adalah 7 ramalan Jayabaya mengenai masa depan Pulau Jawa, dengan yang ketujuh secara khusus, membahas prediksi tentang terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua. Yang pertama, Lindu Pengpitu Sedino, lemah-lemah bengkah pagebluk rupa-rupa, yang artinya, gempa 7 kali dalam sehari, tanah retak-retak dan wabah penyakit yang bermacam-macam. Jadi, fenomena gempa yang terjadi berulang kali dalam sehari, yang kini sering terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, merupakan peristiwa yang telah diprediksi dalam serat Jayabaya. Kemudian, retakan pada tanah dapat diinterpretasikan sebagai tanda kekeringan yang meluas, di mana para petani mengalami kesulitan mendapatkan air dan terhambat dalam bertanam. Situasi ini telah berlangsung dan kini mengancam Pulau Jawa. Adapun wabah penyakit yang beragam, salah satunya adalah munculnya virus COVID-19. Sebuah fenomena yang belum pernah dialami oleh Indonesia sebelumnya. Yang kedua, akeh wong podo khianat, yaitu banyak orang yang berkhianat atau saling mengkhianati satu sama lain. Fenomena ini, di mana kita sering mendengar tentang pengkhianatan, kini menjadi hal yang umum di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, seringkali tercermin melalui media sosial dan pemberitaan. Hal ini mencakup berbagai tingkatan, termasuk pejabat tinggi negara yang mengingkari sumpah jabatannya, yang berujung pada penyalahgunaan wewenang seperti korupsi. Selanjutnya, peningkatan pengkhianatan dalam lingkup keluarga, seperti kasus-kasus perselingkuhan, serta dalam bidang keuangan, seperti skema penipuan investasi bodong, menjadi semakin umum. Realitas ini, yang semakin sering terjadi, khususnya di Pulau Jawa, mencerminkan berbagai bentuk pengkhianatan yang terus berkembang. Yang ketiga, Kali Ilang Kedunge, yaitu sungai hilang lubuk atau jeruknya. Ini menggambarkan situasi di mana sungai-sungai yang seharusnya menjadi jalur aliran air dari sumbernya, telah kehilangan bagian penampungan mereka, menyebabkan pendangkalan yang diakibatkan oleh longsor dan banjir bandang, serta kerusakan lingkungan dan tumpukan sampah. Ramalan fenomena ini pun juga sudah terjadi di mana-mana di tanah Jawa. Hampir sungai-sungai yang ada itu tidak ada lagi kedungnya. Itu sudah rusak, tidak ada ceruknya, bahkan menjadi dangkal. Sehingga ketika hujan deras airnya mudah meluap dan mengakibatkan bencana banjir. Yang keempat, Pasar Ilam Kumandange, yaitu pasar yang hilang keriuhannya, kehilangan keramaian pasar, yang mengacu pada pasar tradisional yang kini menjadi sunyi, karena banyaknya orang yang memilih berbelanja secara online. Akibatnya, hiruk-pikuk pasar yang biasanya ramai, kini telah mereda dan tidak lagi terdengar. Suara riuh orang yang bertransaksi di pasar, yang biasanya bisa terdengar hingga ratusan meter, kini telah hilang. Ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah pengunjung di pasar tradisional, yang kini lebih memilih berbelanja melalui platform online, sehingga suasana pasar yang dulunya ramai kini menjadi sepi dan sunyi. Sebuah fenomena yang juga dialami oleh pasar-pasar di Jawa. Kelima, Wong Jawa kari separo, yang artinya orang Jawa tinggal separuh. Apakah ini mengindikasikan bahwa penduduk di Jawa akan mengalami tragedi besar, yang menyebabkan hanya setengah dari mereka yang bertahan? Atau,
Apakah ini hanya merupakan kiasan yang menyiratkan bahwa masyarakat Jawa saat ini hanya setengah? Dalam arti, mereka telah kehilangan esensi atau identitas Jawa mereka. Orang Jawa kini mengadopsi budaya yang bukan warisan leluhur mereka, terpengaruh oleh budaya Arab dan Barat, tidak hanya dalam berpakaian, tetapi pola pikir dan perilakunya pun sudah tinggal separuh saja. Esensi Jawa mereka telah berkurang. Mungkin tinggal hanya cara bicaranya saja, karena banyak aspek budaya Jawa yang asli semakin memudar, seakan membenarkan ramalan Jayabaya tentang perubahan di Jawa. Keenam, Cino Londo Karisak Jodo. Artinya orang Cina dan orang Barat tinggal sepasang. Ini menandakan bahwa sementara identitas Jawa mungkin telah berkurang menjadi separuh, justru individu dari etnis Cina dan Barat yang menjadi pasangan dalam mempelajari dan menghayati adat serta budaya Jawa. Bukan hanya itu, kekayaan-kekayaan peninggalan leluhur Jawa pun justru sekarang diambil oleh mereka, seperti bangunan-bangunan rumah Jawa kuno dan lain-lain, dibawa dan dipelajari negara Barat, tetapi justru di Jawa sendiri malah sudah langka keberadaannya, dan ini juga sudah terjadi di Jawa. Ketujuh, Jawa Sigar Dadi Loro. Jawa terbelah menjadi dua. Apakah ini merupakan pertanda bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, yang menyebabkan pulau tersebut terpisah karena bencana alam besar, seperti gempa bumi atau tsunami yang telah diprediksi oleh BMKG, dan apakah ini menjadi salah satu alasan tersembunyi di balik pemindahan ibu kota negara? Ataukah hanya sekedar sandapan atau isyarat saja? Mungkin yang dimaksud dari ramalan ialah bahwa masyarakat Jawa akan mengalami perpecahan, yang mungkin disebabkan oleh peran saudara. Ini merupakan salah satu dari ramalan Jayabaya yang masih menjadi topik perdebatan dan interpretasi di kalangan masyarakat dan belum terwujud. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan melalui lorong waktu, mengungkap makna di balik ramalan-ramalan Jayabaya yang misterius. Semoga kita semua mendapatkan wawasan yang berharga dan dapat merenungkan bagaimana kita, sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, dapat mempengaruhi masa depan kita sendiri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah bahwa masa depan adalah cerminan dari apa yang kita lakukan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin.